kau, Jeng. Oh, kan belum ada bilang tadi dari. Ada dari kau. Kayak tadi ada di Iya. Olix. Ya. Halo Romantic Echoes di sini. Hai, saya Usle Ibrahim. Gua Murad. Welcome to Versus. Gue enggak sih. Bisa? Setuju atau Buat enggak? minuman jawabannya bisa. Woi, Ya kan? Dah? Terlalu. Dah mikir? Udah. Dah, minum gak? Harusnya minum. Susah orang baik layar. Iya. Jadi manajer segala macam atau kru ibaratnya gitulah. Dah. Lo kok gak minum? aku pengen minum tapi enggak ya. Minum lah ayo. Gue Ayo, cheers dulu. Kan kadar setujunya seberapa nggak harus dihabisin. Ayo. Anjir enak banget. asli gue. Suka gue. Kayak Mentos ya. Dah. Setengah. Kadar gue paling dikit nih. Dan dikit. Kenapa? Setengah karena sebetulnya banyak banget sih orang-orang yang sangat kompeten di bidang itu, cuman kenapa gue setengah itu ya itulah yang gue alami sekarang. Jadi misalkan ada road manager atau orang baik layar lain tuh mereka punya prioritas masing-masing juga. Jadi gue belum bisa secara full gue hold mereka gitu satu-satu. Kalau di gue sebenarnya banyak banget. Cuman mostly yang udah capable banget tuh pasti udah committed sama beberapa artis doang gitu loh. Iya, gue gitu. Jadi kayak ada yang ini emang nggak bisa megang banyak artis. Nah untuk mencari yang baru-baru laginya tuh menurut gue wadahnya yang gue nggak tahu di mana gitu. Misalnya nyari ini anak bertalenta banget jadi lighting, bertalenta banget jadi kru. Nah itu gue nggak tahu nyari source-nya di mana gitu. Mungkin dari kenalan dari kru yang lain tuh kenalan dari manajer yang lain mungkin. Nah kenapa itu susah? Mungkin karena source-nya itu menurut gue. Iya, soalnya sekarang kayak itu aja lagi. Karena itu kayak aja lah. circle-nya ya itu lagi. Iya, karena di gue pun kalau misalnya kru gue nggak bisa karena dia main sama yang ini. Nah. Habis itu penggantinya si kru yang ini yang biasa main sama si ini. Jadi gitu-gitu. Jadi Oper-operan. kalau yang buat talenta baru untuk di belakang layar, menurut gue Aus gue. menurut gue source-nya aja yang gue nggak tahu di mana gitu. Padahal banyak banget. Kalau menurut lo? Menurut gue selama visi misi lu jelas ke apa ya, ngasih sebuah iming-iming yang benar gitu ke yang mau lu tarik gitu sebuah tim gitu. Gue rasa sih bisa gitu. Tapi ya lu butuh dari awal banget ngebangunnya, bukan kayak manajer yang udah jadi bener manajer. Kalau lu mau ngedevelop Dan bisa dididik kan Iya, sebenarnya kan bisa itu. dididik, gitu. Nah itu tapi emang harus dari kita pribadinya, dari si makanya tadi balik lagi ke tadi harus kenal dulu sama si Iya. mau dibawa kemana tuh. Gitu. Tergantung job desk-nya juga. Yap. tapi lebih enak ngedevelop sih sebetulnya. Develop sih lebih mantap sih. Sebenarnya sama kayak player juga sebenarnya. Iya. Kayak player. Cuman yang mau komit agak Iya. susah. Gue lebih prefer sebenarnya kalau player yang main sama gue itu sebenarnya nggak kelihatan banyak di tempat yang lain. Itu dia. Nah itu kan harus dari awal banget tuh. Kayak misalnya ya gitarisnya ini, ya ini gitaris Oslo banget nih gitu. Memang udah jago. Memang tapi udah jago. udah lu banget Di gitu. develop gitu. Terus Tapi gue lebih. pengen gitaris gue Paul Gilbert gitu. Ya kok siapa? Ya bisa-bisa aja kalau uang lu banyak banget. Iya. Paul Gilbert sih nggak cocok sih. Iya memang, asal Iya. sebut aja. Iya pokoknya kalau buat player sih ada kesan kepemilikan sih kalau gue. Ada, itu ada. Makanya gue prefer kalau misalnya gue dari Medan gitu, gue panggil teman-teman gue yang dari Medan gitu, jadi kayak emang berusaha bareng, terus emang ya udah kita Gas, gitu. as a team gitu ya. Memang yang di depan misalnya nama gue gitu Usle Ibrahim, cuman itu hasil dari buah kerja keras dari semuanya gitu. Keras tuh ya. Keras kepala lo. Udah, ada ditambahin lagi? Gak ada gue. Gak ada.
Udah? Udah? Dah. Udah, ya serius. Ya udah gue setengah. Kenapa lu nggak setuju? Iya memang, ya penting untuk mengenali skenanya, cuman sebenarnya yang lebih penting ya gimana karya lu dulu sih. Ya mengenali diri lu sendiri. Iya. Kalau masalah dibilang sombong atau enggak, ya lu nggak harus mesti dive in terus, banget iya. ke iya. Yang penting ya attitude lu baik aja ya cukup sih. Kalau menurut gue kenapa setengah doang? Tadi pertanyaannya apa musisi baru harus mengenali skena dulu? Menurut gue sih mengenal sih secara sengaja tidak sengaja pasti akan dia kenal sendiri gitu. Yep. Dan kenapa cuman setengah? Karena bisa jadi kalau misal si musisi baru ini sepowerful itu dan bikin sebuah komunitas yang baru, bisa skena yang mendatangi atau yang bisa kayak skenanya yang beradaptasi dengan mereka gitu loh. Dan kalau untuk saling menghormati satu sama lain itu wajib menurut gue gitu. Jadi kayak Itu bukan masalah itu skena bukan lah, itu masalah udah skena lah. Kalau menghormati mah siapa yang tua itu pasti dihormatin, maksudnya kayak tua muda semua tua harus muda dihormatin. dihormatin dan ya apa ya, ada harus saling toleransinya itu juga ada gitu. Dan kalau kewajiban dari awal harus tahu skena menurut gue enggak gitu. Karena bermusik menurut gue ya bermusik aja gitu, jangan udah mengenali skena dulu baru mulai terjun. Menurut gue tetap jadi musisi harus ada lagu, berani, ya kerjain aja. Oke. Berarti ini kita setuju nggak setujunya persona itu stop di panggung apa enggak gitu kan? Udah? Harus stop di panggung ya. Iya. Gimana ya? Persona ini Berarti gini, kalau misalnya persona kalian tuh cuma di panggung doang, berarti kan kalian setuju kan? Kalian minum. Iya kan? Berarti kalian minum. Kalau misal kalian di panggung, di luar panggung pun tetap sama, berarti nggak usah minum. Udah? Udah memikirkan jawaban masing-masing? Udah? 1, 2. enggak cheers dulu ya. Ya, cheers dulu aja. Minum nggak minum ya? 1, 2, 3. Apa itu? Berarti ya beda. Di panggung sama di bawah panggung beda. Kenapa tuh? Di panggung ya sebagai stage act aja. Oke. Kalau di luar ini panggung kan, bukan di sosial media atau Ketika apa. lu Iya, ya sama sih sebenarnya. Ya perform. Iya. Apa ya? Kalau di luar panggung kayak lebih enak untuk nggak jaim gitu, misalkan gue lagi sama anak-anak gini. Kalau gue sesuai dengan panggung yang mungkin agak jarang ngomong, agak lebih cool, gue nggak seru buat nongkrong gitu-gitu. Ya udah di panggung ya itu suguhan spesial aja yang gue kasih as a Morat di atas panggung. Oh iya, oke. Di bawah ya gue mungkin jadi Morat lain yang bisa lebih friendly atau Iya. Ada bener sih, ada bener. Kalau gue pribadi karena apa ya? Karena gue minum aja kalau Kok bener minum gitu kalau ada lah. bener ya? nggak ada benernya. Ada bener Ada ya? benernya minum berarti kok. Dikit. Harus. Ya iya kalau cobain ada aja. bener ya. Ya, Enak. Kan dikit. Kok sih? Kok Kan kayak ada anjing. benernya. Ya boleh dikit ya. Ya oke. Bener ya? Oke. Nah kalau gue pribadi ada benernya tadi tuh yang kayak gitu. Jadi ada sebuah apa ya, sebuah rahasia mungkin yang nggak harus orang tahu semua. Tapi kalau dari dari segi ya kan lah. Iya. Tapi dari segi berpakaian atau ya berpakaian karena emang nggak, pada dasarnya gue emang udah suka gitu kemana-mana pakai jas misalnya atau segala macam. Jadi gue nganggapnya sebenarnya ya udah biasa aja kayak gitu. Nggak ada yang ngubah gue, kayak misalkan gue ketika Romantic Echoes gue harus kayak gini nih panggungan gue. Tapi ketika Kamu gue agak sini jadi loh. apa? Ngomongnya Oh, Oh iya. ketika gue jadi Alfredo, gue jadinya harus kayak biasa. Lebih kayak tiba-tiba bisa jadi ketika Romantic Echoes gue jadi kayak biasa aja.
Ya kan? Ketika waktu lagi gue main sama anak-anak tuh bisa jadi gue kayak pakai satu putih semua gitu atau gimana. Jadi enggak sih. Kalau gue. Kalau lu gimana, Bro? Kalau gue pukul rata semua kalau gue di tongkrongan, di panggung sama. Oh iya dia sama. Sama gue, soalnya. jokes gue Di sama. panggung Enggak juga lah, nggak lucu. justru aku gak minum sama sekali lah, karena aku sama dimanapun. Bajunya pun sama gitu loh. Cara jokes gue juga sama gitu. Jadi emang kayak di tongkrongan, di sosmed, di panggung tuh gue sama. Cuman beda mediumnya aja gitu sebenarnya. Beda ininya ya, apa namanya? Ya kok kan di panggung pakai gitar, masa Ya enggak itu anjing. masalahnya. Kayak anjing. pakai gitar? Iya. Enggak, karena justru sebenarnya menurut gue yang harus minum sampai habis tuh Jack sebenarnya. Kenapa? Di panggung kok kan dia pujangga kali gitu loh. Iya. Kayak yang Iya, kau tuh Lu pujangga minum kali di harusnya. panggung. Kau harusnya banyak, coy. Karena dia nggak ngerti mainannya, yakin gua. Karena Bukan, coy. kami yang tahu kau di bawah sama Iya. di atas tuh kami. Boy, gue juga sehari-hari kita kan gue juga begitu. Nggak yang bukan tiba-tiba gue tetap aja kayak gue jadi orang goblok iya. Maksudnya komedi gitu lucu-lucu. Tapi Iya. maksudnya secara apa ya? Bertutur kata pasti gue sama anjir. Enggak ada. Beda. Beda kok di panggung. Iya. Cinta seharusnya. Enggak Nah, ada kok ngomong sama nggak kami kayak ada gitu. loh. Aku sering ngomong sama kau berdua kayak gitu ya? Ya enggak ada. Maksudnya ada secara persona. Maksudnya kayak kalau kita lihat which is a good thing, kau tuh iya. pujangga kali. Maksudnya Iya. kayak penyair kali gitu loh. Iya. Yang Ya kau udah, minum joget ya. segala macam. Anjing. Salah argumen. Enggak dikira. Emang enak. Gak suka. Nggak gua suka sama deh. Chan. Oh, kau nggak suka Oh gitu. Ya, intinya gitu lah ya. Iya. Ya, udah berarti. Dah. Cheers. Oh, ada rasanya. Teh biasa, teh tawar. Teh pahit. Teh tawar. Sama teh tawar teh pahit. Setuju. Anjing, jijik banget gua. Setuju. Setuju. Duh, Gua pengen setuju banget. Pengen nih banget sama, gue tapi gua nggak footage bisa minum video. ini. Minum lah. Minum lah. Ya udah. udah, anjir. For the sake of Iya. entertainment, bro. Iya, kenapa sih? For the sake of entertainment lah. Ya dong. Muntah gua. Enggak, coba lah, coba. Orang teh tawar Orang biasa teh anjing. tawar. Anjing. Udah intinya kau setuju sampai habis. Setuju lah ya. Aduh, anjing mau muntah gua. Nah, aku wakilin. Bagus, bagus. Ya, karena kita semua sama, emang gimana ya? Gue sebagai songwriter emang kita mungkin memiliki sensitivitas hati yang tinggi. Karena saking sensitifnya, saking perasanya, jadi kadang nggak pakai otak gitu loh. Maksudnya otaknya logikanya dikesampingkan, dan dimana kata-kata itu biasa berasal dari logika gitu. Jadi kayak apa yang dirasain tuh kadang kalau mau ngomong ke orang langsung kayak susah dapetnya gitu. Tapi waktu udah ada musiknya, kalau di gue langsung keluar kata-kata. Karena gue kalau bikin lagu musiknya dulu, baru nanti kayak liriknya mau bikin tentang apa, kayak manggil sendiri. Oh ini tentang kesedihan, ini tentang perselingkuhan gitu misalnya. Kalau dari gue sih, gue setuju banget sama statement yang barusan. Iya menurut gue juga apa ya, kayak nggak perlu lagu dengan ada liriknya pun bisa mewakili itu, misalnya instrumental aja. Oh iya betul. Ya bisa nyampe dengan apa ya, cuman dengan pendengaran aja dari suasana lagunya dan lain-lain. Menurut lu lagu Crazy Frog tuh tentang apa ya? Kan Ding, instrumental. ding, ding, Iya. ding. Itu ini coy, tentang kegilaan. Kegilaan. Dunia ini, Katak. dunia ini tuh gila. Tapi ya itu sebenarnya kalau gua Dekat bisa gue ngomong. kalau gua nangkepinnya kalau Crazy Frog, kenapa jadi Crazy Frog anjing? Iya enggak kan katanya musik Iya, instrumental. iya, tapi kalau itu ya, itu kayak orang Ya, beneran. kayak orang gila. Maksudnya dia sebenarnya nggak gila,
tapi dia udah jalan aja, dia nggak peduli sama semuanya, padahal semuanya tuh keren banget gitu kan. Ya. Nah, balik ke gue. Menurut gue apa ya? Sebuah lirik itu disitulah kita bisa sebagai apa ya, penyair, sebagai pembuat lirik. Disitulah kita bisa puas banget berandai-andai, berimajinasi. Dulu cuman di musik, bukan cuma di musik, cuman di lirik lu bisa kayak gue terbang ke arah lu gitu. Gue terbang ke arah lu untuk menyingkirkan aura-aura negatif lu. Nah, kalau kita ngomongin secara langsung kan kayak Iya. caranya ya, bro. Nggak mungkin ya. Nah, di lirik tuh kayak gitu bisa gitu. Karena lagu tuh jatuhnya di kayak karya seni kan. Dan seni kan abstrak dan bebas mau ngapain aja gitu. Iya, tapi bukan air seni ya. Sibuk kali kok. Tiba-tiba bukan harus seni. Inisiatif deh kayak gitu. Jadi Iya, intinya setuju sama kata si Ica kan? Cak aja. Iya, Ca. Ya, Setuju kita. kita semua setuju sih. Music festival. Oh, Ya, gue dulu nih kali ini ya. ya kan minum dulu Minum boy. dulu lah. Gue dulu kadar setuju atau nggak setuju Iya, kau let's go. dari minuman ini. Ayo, cheers dulu aja. Oh, ini. Inisial B nih. Apa? Yo, ya gue setuju. Gue setuju. Kalau gue pribadi, ya setuju dong. Itu aja. Tapi menurut gue, menurut gue itu adalah sebuah apa ya? Sebuah penghargaan yang sudah pantas bagi mereka yang sudah tampil dan menjadi dari sisi kurator yang melihat mereka gitu menjadi pilihan gitu. Itu tuh udah pantas bagi mereka gitu. Bagi si artis-artis yang itu aja. Sejujurnya ini jawaban sejujurnya dari gue sebagai Romantic Echo, sebagai si musisi juga gitu. Nah, bagi gue itu kalau misalkan lu belum di tahap itu, berarti kerja keras lu belum gitu. Lu belum seharusnya gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang mengganjal terus menerus ketika lu harusnya sudah pantas, sudah pantas, misalkan ini ketika ada beberapa festival tapi lu nggak main gitu. Nah itu ibaratnya kan lu bertanya-tanya tuh, gue kenapa ya kok bisa nggak main segala macamnya. Nah itu gue tuh kalau menurut gue di situ tuh yang harus dipertanyakan. Ini dari mana nih? Dari segi kurator kah, atau dari segi penyelenggara, atau malah dari segi si musisi gitu di situnya. Kalau lu? Kalau gue emang mau di belahan dunia manapun, emang line up artis tuh pasti itu doang di jangka waktu tertentu kalau menurut gue. That's how the industry works menurut gue. Music industry tuh kayak gitu works-nya. Karena apa ya? Kalau lo lihat sekarang scene musik Paraguay, Nepal atau Kroasia, itu pasti semua sama kayak gitu menurut gue. Yang memang lagi happeningnya emang itu gitu. Dan itu emang ada zamannya gitu. Kalau misalnya nggak ada zaman-zaman yang itu doang segala macam, ya mungkin kayak kita nggak tahu Beatles gede di 60, Zeppelin gede di 70 gitu loh. Ya, mungkin sorry gue potong. Mungkin lu ketika lu ada di 90-an gitu ya. Mungkin yang main bakal Oasis, Blur. Iya, Nirvana gitu bakal gitu-gitu aja gitu. Gitu. Tapi menurut gue itu udah pantas gitu. Ya, dan kalau menurut gue emang yang misalnya gue dari sudut pandang yang emang manggung juga nggak sering-sering banget. Tapi gue melihat si teman-teman gue yang misalnya mereka mulu yang main di festival, menurut gue emang ya mereka udah kerja keras sampai bisa di titik itu gitu loh. Dan untuk melihat hal-hal ini terjadi emang udah sewajarnya, sepantasnya. Dan emang kita kan nggak tahu gitu, misalnya ada nama A nama B itu kita nggak tahu apa yang mereka lalui gitu. Dan kalau misalnya untuk di introspeksi gitu, misalnya kayak gue selalu bilang, maksudnya kayak emang misalnya ada yang protes misalnya dari segi musisi, misalnya kenapa gue nggak main segala macam, nggak semua orang siap
manggung di panggung misalnya 20.000 watt gitu. Tapi setuju gue. Nggak tuh, semua itu siap tuh. main di big stage tuh nggak semuanya siap menurut ini gue. ini kayak anjir, Iya. band gue lebih keren nih daripada yang Iya. itu tuh. Iya. Ntar lu giliran lu dikasih panggung sebesar itu, lu suara gitar lu kagak keluar. Iya itu Coy. makanya Nah, mungkin itu ada gitu-gitu tuh, ya dan teknis. dan habis itu kayak gue melihatnya sebagai kayak emang kalau misalnya belum dikasih kesempatan ya udah mungkin dikasih waktu aja sama Tuhan untuk latihan lagi gitu loh. Setuju. Dan kalau sebagai kalimat penutup gue paling kayak ya udah lebih bagus berusaha memantaskan diri dulu sebelum meminta untuk mementaskan diri sih. Anjing. Kok sama gue mau nambahin dikit si Oslo. Aku nggak langsung ngomong ya. Seru soalnya topiknya. Iya. Enggak ada. Karena apa ya? Balik lagi yang kita bilang ini kan mirip sama gitu. Nah, hampir mirip gitu. Nah, yang salah mungkin ya. Ya mungkin ini kita mau mencari salah-salah nih. Namanya juga manusia kan. Yeah. Yang salah mungkin adalah beberapa ya gue nggak tahu misalkan beberapa kurator atau kayak gimana segala macam yang mungkin apa ketika ada sebuah band gitu yang udah pantas tapi angkanya belum gede gitu dan dia udah pantas dalam arti dia udah bisa manggung, dia udah bisa alatnya juga udah oke segala macam gitu. Tapi mungkin karena kayak nggak di jangkauan dia, akhirnya susah untuk bisa menunjukkan diri. Nah mungkin kayak gitu, itu mungkin ya, bukan gue kayak oh gue yang salah ini segala macam. Ya yang buat berita juga ngapain sih lu kayak gitu, lu buat acara aja anjing. Ya, benar gak sih? Benar. Iya dong, maksudnya jangan kayak gitu-gitu juga. Kita sama-sama lah sebagai manusia gitu. Kita semuanya saling bekerja sama untuk bisa saling menghargai gitu. Itu yang menurut gua udah hilang nih di tahun ini. Enggak di tahun ini, di era ini bahkan. Orang-orang tuh udah saling gak menghargai. Menurut gua sesama manusia tuh udah kayak binatang aja, nggak ada sama sekali empati. gitu. Yeah. Sesama manusia loh gitu. Karena Lu demi lu dikenal orang, lu bisa ngancurin orang. ya karena kurator kan pasti bekerja sama dengan sebuah brand juga kan pasti. Iya. Kayak mereka harus mendatangkan banyak orang gitu. Iya Sama dong. analoginya Kewajiban mereka gitu. analoginya mungkin kayak misalnya kalian harus kalian saya kasih tugas untuk mencetak gol ya gitu. Pasti mereka hire Ronaldo, Messi, Lewandowski, Erling Haaland, nggak mungkin anak SSB Ciputat gitu loh. Mungkin. Yang baru belajar bola gitu. Nggak mungkin. Wah, padahal ini berbakat banget anak SSB Ciputat gitu loh. Kecuali dia punya ini mutan gitu kan. Iya, makanya emang harusnya ada pekerjaan yang harus dikerjakan yang mungkin itu di luar ranah mereka itu gitu loh. Menurut lu gimana, Rat? Baru ngomong deh sekarang. Iya. Iya. Ya, mungkin untuk sekarang ini ya rezeki mereka lah. Kan? Iya betul. Dia lebih tua nih. Oh, ini orang tua. orang tua dia nih. Cuman ya saya ingat gue ya dari dulu juga kayak gini-gini aja. Maksudnya kayak zaman-zamannya ya KPR bara suara gitu yang dulu sedikit ya kan mereka Iya, juga. mereka juga ya. Iya. Tapi mungkin bedanya ya sekarang juga banyak sih yang anak-anak band baru yang bikin inisiatif sendiri, bikin gigs. Itu salah satu solusi sebetulnya, bikin gigs Iya, sendiri, iya, bikin iya. kolektif sendiri. Bedanya mungkin dulu atau gue sekarang nggak terlalu merhatiin, dulu tuh scene metal gitu. Dia bisa setiap minggu ada kan festival entah di Rosin, entah di mana. Masih banyak. Nah, sekarang mungkin Mereka nggak itu tuh ya. Yang band-band metal, band-band hardcore tuh nggak Iya. bersuara kayak anjir lu itu aja deh. Gitu. Iya. Mereka juga nggak pernah ini kan. nah iya kayak gitu Yang maksudnya. main juga sering Death Iya, Squad. sering kan baru main lagi. Iya maksudnya dari kawan tahu gitu. Iya. Iya, Randy Iya, Orton, mereka tuh Mysterio. iya, mereka kan komunitasnya kuat. Mm-mm. Kayak gitu mereka jadi bisa punya inisiatif sendiri, bikin kolektif, bikin gig sendiri ya mungkin Ya. untuk sementara waktu ya optimalkan di situ aja sampai mungkin suatu saat ada orang yang notice lu terus lu akhirnya main festival besar gitu. Ini juga gue pertama kali kok main festival besar gitu. Bersyukur kan? Iya. Bersyukur lah. Maksudnya, gue dari kemarin gue juga pengen kayak wah teman-teman gue main ya, lu lihat Pam Gangga gitu. Dari circle terkecil aja gitu maksudnya kayak Dia manggung terus seru ya. Iya, tapi kalau gue tambahin lagi, sorry banget nih. Apa? Ya apa ya? Emang kita sebagai di generasi ini, gue juga ngerasa begitu baru nih gitu, baru di
generasi yang baru gitu. Ya nggak bisa bekerja individual banget gitu. Emang kita udah punya ada namanya Instagram, YouTube, bisa lu bikin channel sendiri segala macam. Tapi untuk dari namanya band gitu atau musisi atau seniman sekalipun itu emang harus punya community. Nah, lu harus kalau menurut gue lu harus buat pergerakan itu gitu. Ini yang mau kita buat juga kan gitu, yang mau kita buat bareng-bareng juga gitu. Maksudnya sebuah pergerakan bukan pergerakan untuk kayak menjatuhkan satu sama lain, tapi menghidupi scene kembali gitu. Lu ya ini sih sebenarnya udah kalau hardcore, kalau metal segala macam ini emang udah begini cara kerjanya. Cuman kalau yang di gue nggak tahu yang sekarang gitu nama musiknya apa, udah genrenya udah banyak banget, tapi gue nggak ngeliat itu gitu. Gue ngeliat tuh kayak kemarin lah tuh alhamdulillahnya kayak salon R&B gitu, gitu kan. Jadi ada sesuatu yang baru, pergerakan baru yang membuat industri ini juga nggak gitu-gitu aja. Iya, contoh kecil mungkin si ini Perunggu. Itu kan udah lama. Iya. Mungkin gue dulu zaman gue awal dengar Perunggu berapa 2 tahun lalu mungkin ya anjing ini keren banget. Iya. Cuman ya masih jarang panggungnya. Sekarang panggung di main mulu. Nah, karena memang sekarang ya kualitas mereka sudah kompeten untuk main di semua itu. Benar. Nggak, intinya manusia nggak pernah puas aja. Iya. Makanya nggak pernah puas. Janganlah sirik-sirik gitu. Nggak, dulu kemarin minta waktu corona tolong ada festival musik lagi dong. Sekarang udah banyak, ada aja protes barunya gitu. Entah artis nggak dikenal, Minta artis nggak dikenal, malah dibully segala macam. Gila tuh. Ini itu parah banget. Ini salah satu dampak internet juga, maksudnya kayak semua orang merasa berkekuatan aja sekarang gitu loh. Capek. Ya itu benar. Iya, coy. Kalau menurut gua semua orang ngerasa jadi juri anjing. Iya. Lu coba sekali-sekali ya, bro. Lu ke bro atau sis ya. Bro atau sis. Lu ke pinggir sawah gitu. Lu enggak usah datang ke gigs deh. Lu ke pinggir sawah. Ya. Terus lu celupin kaki lu di sungai. Lu cari sawah di Jakarta gitu. Lu cari sawah di Jakarta, lu celupin kaki lu di sungai, lu ngeliat langit, terus lu nikmatin tuh lagu. Udah, lu nikmatin aja lagu tanpa perlu harus ini liriknya kayak gini atau ini musiknya ini sana ini ngentot. Nah. Tapi agak bau sungai di sini. Nah, jangan dicelupin kaki. Karena teman-teman semua sesungguhnya orang keren adalah menghargai orang yang mengakui orang lain juga keren gitu. Seperti itu. Jangan mematikan lampu orang lain untuk menghidupkan lampu sendiri. Setuju gua. Iya kan? Itu setuju gua. Si cantik bukan ngerti tai. kita semua mantap. Iya, saling menghargai aja. Manusia saling menghargai. Jangan lupa nonton kita di Synchronize Festival di tanggal 7, 8, 9 Oktober 2022. Jangan lupa komen, like,